Selamat pagi anak-anak sekolah minggu asuhan. Apa kabar? Tante Olin senang sekali hari ini bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu asuhan. Sudah lama sekali nih kita nggak bertemu. Ada yang kangen nggak sih sama kelas sekolah minggu asuhannya? Udah seperti apa ya kelas kita? Kita berdoa terus ya, semoga pandemi akan segera berlalu dan kita semua bisa sekolah minggu kembali di gereja. Oke, oke. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau nyanyi dulu biar tambah semangat. Kita nyanyi dulu ya. Sudah nyanyi. Tadi Tante Olin lihat semuanya senang. Aku gereja. Tahu? Nah, jadi kita tetap semangat walaupun tidak datang ke gereja sekolah minggunya, kita gereja, kita sekolah minggu dari rumah, kita tetap semangat. Anak sekolah minggu asuhan jago. Nah, sekarang Tante Olin mau mengajak. Nah, udah pada tahu mau absen. Hari ini ada teman kita yang baru nggak ya? Kira-kira. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu asuhan. Tante Olin hari ini absen ya. Selamat pagi untuk Argia dan Ebet. Sehat selalu. Hai Jacob, halo Karel, sehat selalu ya sayang ya. Hai Harel, halo Hazael, baby Hazael selamat datang, adiknya Harel. Selamat pagi untuk Olive dan Audrey. Selamat pagi juga untuk Kinaya dan Raditya, sehat selalu. Selamat pagi untuk David dan selamat pagi untuk Gemma. Hai Tama, halo Vanka, sehat-sehat di rumahnya. Selamat pagi Julia, selamat pagi Afi, sehat selalu. Selamat pagi untuk Mas Dalang, selamat pagi untuk Mas Etnan, dan sehat terus. Halo Caca. Halo Alona, sehat selalu. Selamat pagi Giandra, selamat pagi Zoela. Selamat pagi Raka, selamat pagi Baby Izumi. Nah, tadi Tante Olin sudah absen satu-satu. Pada saat Tante Olin panggil namanya yang di rumah, Aku hadir Tante Olin.
Nah, semangat semua. Terima kasih anak-anak sekolah minggu asuhan. Nah, tadi siapa teman baru kita? Siapa? Ada Baby Hasael. Selamat datang. Nah, sekarang kita mau bersiap diri memberikan persembahan. Jadi, anak-anak sekolah minggu asuhan tidak perlu takut. Persembahannya bisa dititipkan kepada mama, nanti mama papa yang akan mengantarkannya ke gereja. Jangan lupa ya, terima kasih. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 wow, wow. Baiklah, sekarang Tante Olin mau mengajak anak-anak sekolah minggu asuhan bersiap mendengarkan cerita Alkitab bersama Tante Eli. Tetapi sebelum kita mau mendengarkan cerita Alkitab, kita persiapkan diri dulu mau berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Tutup mata, lipat tangan, duduk yang manis, siapkan hati untuk berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah jaga kami tadi malam selama kami beristirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa bangun dengan keadaan segar, kami sehat semua, dan kami penuh sukacita untuk mendengarkan cerita Alkitab dan bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, terangi Roh Kudus di antara kami semua, di rumah kami semua masing-masing, biarlah kami bisa mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita dengan baik. Biarlah firman Tuhan dan cerita Alkitab yang kami dengar nanti bisa kami lakukan, bisa kami contoh, bisa kami pelajari supaya kami menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus ditolong oleh Tuhan dan ditonton juga dipimpin oleh Tuhan supaya kami menjadi lebih baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Tante Eli yang akan nanti cerita, biarlah Tuhan yang memimpin, menerangi Roh Kudus Tante Eli, dan dia selalu disertai sehingga dia bisa dengan penuh sukacita dan selalu diberkati dalam semua kegiatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Dalam nama anakmu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab bersama Tante Eli. Halo, selamat pagi anak-anak asuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, saatnya kita akan mendengarkan cerita dari
Alkitab. Cerita kita hari ini berjudul Menghargai Hamba Tuhan. Diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-26 ayat 1 sampai yang kedua. Siap ya mendengarkan cerita hari ini? Nah, ini Raja Saul. Dia adalah raja pertama kerajaan Israel. Ada seorang pemuda bernama Daud. Daud menjadi seorang prajurit kerajaan Israel. Daud seorang yang hebat, ya. Dia berhasil mengalahkan banyak tentara musuh. Raja Israel, Saul, dia merasa kesal dengan Daud karena apa? Daud lebih hebat dari dia. Raja Saul ingin melukai dan menangkap Daud, tetapi Daud pandai, ya. Daud berusaha untuk menghindar dan dia berlari untuk menyelamatkan diri, ya. Raja Saul dan pasukannya mengejar Daud untuk menangkapnya. Daud bersembunyi di dalam gua. Ternyata Raja Saul dan pasukannya juga beristirahat di gua yang sama dengan Daud. Hanya saja Raja Saul tidak mengetahui kalau Daud juga ada di dalam gua itu. Ketika Raja Saul sedang tidur, Daud punya kesempatan untuk melukai Raja Saul. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud menghormati Raja Saul karena Raja Saul diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Daud hanya memotong sedikit baju dari Raja Saul. Daud melihat Saul sudah bangun dari tidurnya dan berjalan keluar. Daud pun memanggil dan menunjukkan potongan baju Raja Saul yang diambil oleh Daud. Daud ingin menunjukkan walaupun Raja Saul sangat jahat dan ingin menangkap Daud, namun Daud tetap menghormati dan mengasihi Raja Saul sebagai seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini? Daud dibenci dan dikejar untuk ditangkap oleh Raja Saul dan pasukannya. Namun Daud tetap menghormati dan mengasihi Raja Saul sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak juga harus menghormati para pemimpin gereja, pemimpin negara, juga pemimpin daerah. Coba, apakah anak-anak mengenal siapakah pemimpin gereja kita? Siapa pemimpin negara kita, dan siapa pemimpin di daerah kita? Nah, kita mulai dari pemimpin gereja. Nah, pemimpin gereja disebut juga dengan pendeta. Pendeta adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin dan melayani jemaat gereja. Pendeta berkhotbah dan mengajar firman Tuhan. Coba lihat di sini. Di sini ada Pendeta Radik Irianto. Beliau adalah pemimpin gereja atau pendeta di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Gereja Baptis Kebayoran gereja yang besar. Kalau hanya pendeta satu yang melayani, tidak akan mampu.
Oleh sebab itu, Gereja Baptis Kebayoran mengangkat seorang asisten pendeta dalam menjalankan tugasnya untuk membantu pendeta utama. Siapakah asisten pendeta kita? Lihat foto di sini. Ada pendeta Agus Pandrimo. Nah, selain pendeta dan asisten pendeta, kita juga mempunyai seorang pendeta emeritus. Pendeta emeritus adalah pendeta yang telah memasuki usia tua, namun masih melayani jemaat gereja dengan waktu yang terbatas. Siapakah beliau? Beliau adalah Pendeta Emeritus Julianus Tarapa. Nah, anak-anak, kita mempunyai 3 pendeta di gereja kita. Kita menghargai dan menghormati pelayan Tuhan atau hamba Tuhan ini. Nah, selain adanya 3 pendeta, kita juga mempunyai 4 orang diakon yang boleh membantu melayani jemaat Gereja Baptis Kebayoran. Ya, dalam menjalankan tugasnya ini, diakon adalah membantu pekerjaan di gereja. Ada yang bertugas sosial, kalau ada kedukaan, beliau membantu melayani. Diakon Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, kita lihat di sini ada Diakon Paul Poli, ada Diakon Haryono Sumarsono, Diakon Mosen, juga Diakon Raymond Ponto. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan hamba Tuhan yang setia melayani di gereja kita. Nah, selanjutnya kita juga menghargai pemimpin negara kita. Ya, anak-anak tahu ya, kenal ya siapa foto di sini? Ada Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, atau yang bisa dikenal dengan Bapak Jokowi, dibantu oleh Wakil Presiden Bapak Haji Ma'ruf Amin. Kita patut menghargai dan menghormati Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian ada pemimpin daerah di Jakarta. Kita mengenal Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan juga Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Ahmad Riza Patria. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan pemimpin daerah, pemimpin negara untuk kita semua. Nah, anak-anak, kita semua, baik anak-anak, pemuda, pemudi, bapak, ibu, kakek, nenek, harus menghargai, patuh, dan taat kepada pendeta, kepada diakon di gereja, karena pendeta dan diakon dipilih oleh Tuhan. Kita juga harus menghormati, taat, dan patuh kepada presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin negeri ini. Jika kita tidak hormat, kita tidak patuh, kita tidak taat, maka sama juga kita tidak menurut kepada perintah Tuhan Yesus. Nah, itulah cerita hari ini. Kita patut menghormati, kita mengasihi hamba-hamba Tuhan, kita menghormati para pemimpin negeri ini. Kita mendoakan mereka semua supaya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan di dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Nah, anak-anak, cerita Alkitab hari ini sudah selesai. Kita akan membaca ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari 1 Timotius 5 ayat 17a. Berbunyi, penatua-penatua yang baik patut
dihormati. Anak-anak bisa belajar menghafal ayat ini dengan papa atau mama di rumah. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita hari ini. Kita menutup sekolah minggu ini, kita akan memuji Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise. Sudah memuji Tuhan, kita akan tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Lipatkan tangan, mata ditutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari Minggu ini. Terima kasih kami bisa memuji Tuhan, kami boleh berdoa, kami mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Firman Tuhan mengajarkan untuk kami menghargai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemimpin negara kami. Walaupun kami masih kecil, kami mau untuk belajar, menghargai, dan menghormati pendeta kami, diakon-diakon kami, juga pemimpin negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu ini karena Tuhan yang boleh memimpin. Dan biarlah minggu depan kami boleh ikut sekolah minggu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak sudah setia untuk ikut sekolah minggu. Anak-anak tetap di rumah, tetap bersukacita. Sampai jumpa kembali di sekolah minggu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi kakak-kakak pengasuh, guru-guru kelas asuhan. Ini saya, Pendeta Radik Irianto, pendeta kalian. Saya bersyukur hari ini bersama dengan kalian semua, dan biarlah kebersamaan ini membuat kita semakin dekat dengan kita semua dan semakin dekat dengan Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Salam untuk anak-anakku sekolah minggu kelas asuhan yang saya kasihi, saya Pendeta Agus Pandimo. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan, anak-anak sekolah minggu kelas asuhan tetap setia di dalam Tuhan dengan ikut
rajin sekolah minggu kelas asuhan setiap hari Minggu dengan firman Tuhan yang memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi anak-anak kelas asuhan yang dikasihi Tuhan dan guru-guru kelas asuhan yang setia. Perkenalkan, nama saya Pendeta Julianus Tarapa, seringkali dipanggil Pendeta Yul atau Pendeta Julianus atau Om Yul, apapun juga. Saya senang sekali bertemu dengan anak-anak sekalian. Umur saya sudah 79 tahun, jadi seringkali dipanggil Opa. Istri saya bernama Ibu Yulia. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Dulu adalah pendeta di gereja ini, dan sekarang sudah pensiun, jadi disebut pendeta emeritus. Kami diberikan oleh Tuhan 3 orang anak laki-laki, semuanya sudah menikah. Nama anak saya yang pertama namanya Anet, dan istrinya Esther. Punya 2 anak perempuan, namanya Kesia dan Kirana. Lalu anak yang kedua namanya Daniel, istrinya Dahlia, sering adik-adik semua kenal Tante Lia atau Kak Lia. Punya 2 orang anak laki-laki, yaitu Timi dan Caleb. Dan anak yang ketiga namanya Samuel, istrinya bernama Irania. Punya 1 anak perempuan sebaya adik-adik sekalian, umurnya 2,5 tahun, namanya Kinaya. Jadi anak-anak Tuhan, selamat belajar dari firman Tuhan. Halo anak-anak asuhan yang baik, saya Mosen, Diakon Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, mengajak anak-anak untuk ikut dan rajin dan semangat sekolah minggu. Pada pelajaran ini ada yang menarik loh, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat 1 sampai dengan 2, menghargai hamba Tuhan. Mari kita semangat ikut sekolah minggu. Selamat pagi anak-anak asuhan. Perkenalkan, nama saya Diakon Paul Poli. Saya adalah Diakon Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Salam kenal untuk semua anak-anak asuhan. Pesan saya, belajar di sekolah minggu dan dengarkan firman Tuhan dan juga setia kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anak kelas sekolah minggu asuhan. Saya menghimbau untuk tetap ikut dalam sekolah minggu asuhan di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tuhan memberkati.